Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan, ditinggikan di bumi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber segala kekuatan, Kau berkuasa selamanya. Selamat pagi dan live dari Studio Impact Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Hari ini kita membahas masuk ke hari ke-7 daripada Amsal Salomo, Amsal 7. Kita akan langsung baca. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia jalan, sebentar dia di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayarkan nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, kayu manis, sesuatu yang wangi sekali. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum.
sampai anak panah menembus hatinya seperti burung yang cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menuju ke ruangan-ruangan maut. Dalam 2 hari terakhir kita sudah membahas berkali-kali Salomo berkata tentang perzinahan dan perempuan sundal. Tetapi di Amsal 7 mari kita lihatkan, tambatkanlah hikmat itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Katakan kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, ayat 6, kulihat antara yang tak berpengalaman, kudapati antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi menyeberang dekat sudut jalan dan melangkah ke rumah perempuan semacam itu, dan selanjutnya dirayu dan sebagainya. Jadi di sini Amsal menyatakan bahwa value dari seorang laki-laki itu ternyata tinggi, dan kalau dia diserahkan kepada perempuan sundal, maka di dalam Amsal Salomo, maka itu nanti masa depannya akan banyak terganggu. Dan juga ini ada ayat ya, ayat ditulis di sini yang ayat kita lihat ya, ayat ke 23. Kelihatannya indah semua, wow, ini luar biasa, ini mungkin hebat lah, cantik, wangi dan sebagainya, sehingga anak muda ini jatuh cinta, ditulis sampai anak panah menembus hatinya. Tetapi ayat Salomo menulis cinta seperti ini itu bohong, kata Salomo. Seperti burung yang masuk perangkap, karena laki-laki ini cinta, jatuh cinta, sungguh-sungguh, tetapi perempuan ini cuma buat mainan. Dan Salomo berkata itu jalan yang akan membuatmu belok dan menyesatkan dirimu, karena banyak sudah orang-orang muda yang mengambil jalan, banyak katanya, ternyata banyak yang mengambil jalan seperti itu dan bablas semua masa depannya. Jadi Amsal Salomo berkata, belajar, mau menikah yang benar, jalani sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Saudara ada di gereja, saudara menikah di gereja dengan baik, ikuti jalan itu. Bisa ikutin yang aneh-aneh seperti yang dituliskan oleh Salomo, tetapi itu akan membuat kita rusak dan menghabiskan waktu terlalu banyak, dan terlalu banyak kerusakan yang akan ditimbulkan. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik di lain sisi yang saya melihat di sini. Salomo ini kita lihat ya pelan-pelan ya, dari Amsal 7 ayat 13 tentang wanita ini. Ayat 11 ya, ayat 11. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Ayat 12. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat dengan setiap tikungan ia menghadang. Kalau kita melihat ayat ini, bukankah ini mengingatkan kita bahwa loh, kok ini kan artinya hikmat? Bukankah ada ayat juga yang menuliskan hikmat berseru-seru di jalan? Ya, Salom ya. Hikmat berseru-seru di tiap tikungan jalan, hikmat juga sama. Jadi rupanya di setiap jalan, di lapangan tikungan ada 2 hal. Ada wanita ini, dan yang kedua ada hikmat. Tempatnya sama, tapi mana yang Anda pilih? Atau ini adalah sebuah kiasan. Perhatikan, sebuah kiasan tentang iblis dan rekayasa iblis yang menyamar sebagai seolah-olah itu hikmat. Saya lihat ya saudara ya. Sebentar ia di jalan, sebentar di lapangan. Dekat tikungan ia menghadang. Ya, lihat. Lalu dipegangnya orang teruna itu, diciumnya, didekati. Oh, ini bagus. Mungkin kedukun bagus. Wow, pakai jimat ini bagus.
Lalu dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Loh, dia menyembah siapa? Wanita ini menyembah siapa? Aku mempersembahkan korban keselamatan, dan hari ini ku bayar dasarku. Jadi dia juga mempersembahkan sebuah korban, persis seperti yang diajarkan hikmat kepada Tuhan. Jangan-jangan ini adalah iblis dan rekayasanya. Ayat 15, itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Tujuannya untuk merusak. Ayat 16, telah kubentangkan permadani, diberikan, wah nanti kamu akan kaya raya, hebat, kain lenan beraneka warna dari Mesir, wangi mur, gaharu dan kayu manis. Ayo pergi ke ini, ke gunung ini, ke dukun ini dan sebagainya. Dan tiba-tiba Anda menganggap bahwa wah inilah jalan hidup saya, dan hatimu seperti terpanah, disitulah habis. Jadi jalan mana yang akan kita pilih? Mengikuti jalan Tuhan atau jalan di luar Tuhan? Jalan di luar Tuhan Anda bilang, wah orang lain kok hebat ya, kok saya yang jujur, saya kok dikerjain dan sebagainya. Tetapi percayalah, jalan Tuhan jalan yang benar. Pada akhirnya akan lebih baik daripada jalan yang tidak benar. Inilah yang diajarkan Salomo dari Amsal 7. Menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa dan meminta hikmat Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berdoa, kami meminta hikmat daripada Tuhan. Tambahkanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja. Agar kami dapat berjalan dalam kehidupan kami dapat sampai pada destiny dan tujuan kami. Kepada setiap penonton, baik yang ada di rumah, ada yang di jalan mendengarkan ini, kami berdoa Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan. Kami perlu hikmat Tuhan pada hari ini. Hikmat Tuhan untuk menjalankan kehidupan, keluarga, pekerjaan kami, sekolah kami perlu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.